Pemerintah saat ini memberlakukan aturan baru untuk para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, di mana para abdi negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Jokowi pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 4 huruf E PP 94/2021. Namun tidak semua PNS wajib melaporkan harta kekayaannya. Ketentuan ini berlaku bagi PNS yang duduk di posisi pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi. Jika PNS dimaksud tidak melaporkan harta kekayaannya, tentu yang bersangkutan harus siap mendapat hukuman disiplin sedang hingga berat. Hukuman disiplin sedang dimaksud berupa pemotongan tunjangan kinerja Tukin. Sementara hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan, pembebasan jabatan, hingga pemberhentian alias dipecat. Selain lapor kekayaan, pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan yang bisa menyebabkan PNS dipecat. Berikut 5 penyebab PNS bisa dipecat jika tidak melaporkan harta kekayaan. Sebelum lanjut video ini, sebaiknya subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Nomor 5. Tidak lapor pajak. Dalam aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 itu mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Dalam pasal 4 huruf E, tertulis bahwa PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi PNS di posisi pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi. Jika tidak melaporkan, maka akan menerima sanksi disiplin berupa pemotongan tunjangan Tukin, atau bahkan sampai sanksi berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, hingga pemberhentian atau pemecatan. Nomor 4. Terlibat tindak kriminal hingga langgar norma agama. PNS haram hukumnya melakukan tindakan kriminal. Jika terbukti, pemerintah tak akan segan-segan untuk langsung memecat pegawai pemerintah tersebut. Tindakan tersebut seperti diantaranya memakai narkoba, menjadi calo PNS, hingga korupsi. Pemecatan PNS tidak hanya dilakukan karena berkinerja buruk, namun kebanyakan PNS dipecat karena kasus yang dialami, misalnya nikah siri. Pemerintah mengancam pemberian hukuman pemecatan pada oknum PNS yang melanggar norma agama seperti melakukan perselingkuhan atau nikah siri. Nomor 3. Berkinerja buruk. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga mengatur mengenai kerja keseharian PNS. PNS dinilai berdasarkan kinerja, dan jika PNS tersebut tidak berkinerja baik maka akan langsung dipecat. Sebelum dikeluarkan, PNS akan mendapatkan peringatan pertama apabila dalam waktu 3 tahun tidak menunjukkan performa yang meningkat. Penilaian akan didasarkan pada satuan kinerja pegawai di tiap instansi. Saat ini, melalui Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2019, memungkinkan bawahan untuk dapat menilai atasannya. Dengan begitu, penilaian terhadap kinerja seorang PNS akan lebih objektif lantaran berasal dari seluruh sisi, mulai dari rekan kerja setara, pimpinan hingga bawahannya. Nomor 2. Negara krisis. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memecat PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jika negara mengalami krisis. Namun yang pertama dipecat adalah pegawai pemerintah dengan sistem kontrak atau P3K. P3K lebih dulu dipecat karena posisinya hanya di jabatan fungsional saja dan sistemnya kontrak.
Kontraknya minimal 1 tahun dan maksimal 30 tahun. Nomor 1. Ikut program Kartu Prakerja. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Sunandar Pramono mengatakan, PNS yang memalsukan data untuk mendaftar kartu prakerja dapat melanggar aturan kode etik PNS. Sanksinya bisa dilakukan pemecatan. Kalau konteksnya secara itu jelas pidana administratif dan melanggar kode etik PNS. Mereka kan ada kewajiban membawa wibawa negara. Jika tidak menjaga perlakuannya akan dikenakan hukuman kode etik, ujar Sunandar. Jika PNS bersangkutan terlanjur mendapatkan intensif kartu prakerja, maka uang tersebut akan diminta untuk dikembalikan. Sebab, kasusnya masih kecil jika masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Demikian penjelasan 5 penyebab PNS bisa dipecat. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video edukasi lain dari kami.